Namaku Arya, usia 19 tahun, tinggal di pinggiran Boyolali. Aku hanyalah seorang tukang ojek online biasa, bekerja dari pagi hingga malam demi membantu ekonomi keluarga. Sejak lulus SMA, aku tidak bisa melanjutkan kuliah, karena ayah sudah lama sakit-sakitan dan ibuku hanya buruh cuci. Suatu pagi yang cerah di pertigaan Pasar Sunggingan, aku baru saja menurunkan penumpang ketika aplikasi di ponselku berbunyi. Pesanan baru masuk. Nama pemesannya Dewi Kartika. Titik penjemputan berada di sebuah rumah mewah dekat alun-alun kota. Aku agak ragu, nama itu terdengar familiar. Orang-orang sering menyebut nama Bu Hajah Dewi Kartika sebagai pengusaha sukses pemilik beberapa toko emas dan kontrakan besar di Boyolali. Seorang janda kaya yang sangat disegani, juga dikenal tegas dan tak sembarangan bicara dengan orang. Dengan gugup aku melajukan motorku ke alamat itu. Begitu sampai, pintu pagar otomatis terbuka. Dari dalam rumah keluar seorang wanita setengah baya, berkerudung anggun dan berpenampilan elegan. Wajahnya masih cantik dan bersih meski usianya tak muda lagi. "Kamu yang namanya Arya?" tanyanya pelan tapi tegas. "Iya Bu, betul, saya Arya," jawabku sembari menunduk sopan. "Ayo, antar saya ke toko emas di Karanggede." Sepanjang perjalanan kami tak banyak bicara, tapi sesekali aku bisa mencuri pandang lewat spion. Sosoknya begitu wibawa, harum, dan memancarkan pesona yang tak bisa kujelaskan. Hari itu menjadi awal dari perjalanan yang akan mengubah hidupku. Beberapa hari setelahnya, Bu Hajah kembali memesan ojek melalui aplikasi. Lalu esoknya lagi, sampai akhirnya beliau menyuruhku untuk tidak perlu lewat aplikasi. "Kamu tahu rumah saya? Kalau saya butuh, saya telepon saja. Langsung datang." "Ya," ucapnya sambil memberiku selembar uang 100.000 rupiah untuk jarak yang sebenarnya tak sampai 5 kilometer. Semenjak itu, aku seperti sopir pribadi Bu Hajah, antar jemput ke pasar, toko, bahkan terkadang ke rumah koleganya. Anehnya aku selalu merasa nyaman berada di dekat beliau. Dia sering menanyakan keluargaku, menawari makan, bahkan sesekali memberiku uang tambahan hanya karena aku datang tepat waktu. Namun ada satu kejadian yang membuat semuanya berubah. Hari itu, hujan deras mengguyur Boyolali. Aku datang ke rumah Bu Hajah dengan pakaian basah kuyup. Tanpa banyak bicara, beliau menarikku masuk ke dalam rumah. "Arya, baju kamu basah, ganti dulu di kamar belakang, nanti masuk angin," katanya lembut. Aku sempat menolak, tapi sorot matanya membuatku tak bisa membantah. Setelah mandi dan mengganti pakaian yang dipinjamkan, aku keluar dari kamar. Di ruang tamu, Bu Hajah menungguku dengan 2 cangkir teh, jahe, dan senyuman yang sulit kulupakan. "Arya," katanya pelan, memanggilku dengan nada berbeda dari biasanya. Aku hanya bisa menatapnya. Ada sesuatu dalam pandangan matanya. Sore itu bukan sekadar kasih sayang seorang majikan pada sopirnya, tapi sesuatu yang lain. Dan sejak hari itu, semuanya berubah. Sejak hari hujan itu, hubunganku dengan Bu Hajah berubah drastis. Ia tak lagi memperlakukanku hanya sebagai tukang ojek. Kini aku seperti bagian dari hidupnya, lebih dekat, lebih pribadi. Setiap kali datang ke rumahnya, aku disambut bukan lagi dengan perintah, tapi dengan kehangatan. "Sudah makan Arya? Masuk dulu, istirahat sebentar ya. Kamu capek, kalau kamu enggak datang 2 hari aja, rumah ini sepi." Aku pun jadi sering dipanggil hanya untuk sekadar duduk menemaninya, ngopi atau makan siang. Kadang ia bercerita soal masa mudanya, tentang suaminya yang sudah lama meninggal, tentang anak-anaknya yang tinggal di luar kota dan jarang pulang. "Bu Hajah kesepian, ya?" tanyaku suatu siang saat kami duduk di teras belakang yang sunyi. Ia menoleh menatapku lekat-lekat dengan sorot mata sendu.
Iya, Arya, kadang sepi itu lebih menyakitkan daripada sakit fisik. Entah kenapa saat itu aku seperti ingin memeluknya, tapi aku hanya bisa diam. Ada rasa yang tumbuh pelan-pelan, tak bisa kucegah. Beberapa minggu kemudian, aku diberi kepercayaan lebih oleh Bu Hajah. Dia memberiku satu kamar di bagian belakang rumahnya. Katanya supaya aku bisa istirahat kalau sedang tidak narik ojek. Anggap saja rumah sendiri. Arya, kamu anak baik. Jarang ada pemuda sepertimu zaman sekarang, ucapnya sambil menatapku penuh arti. Malam itu, aku tak bisa tidur. Hati dan pikiranku campur aduk. Aku pemuda 19 tahun, sederhana dari keluarga miskin. Sementara beliau janda kaya. Usianya jauh di atasku. Tapi hatinya begitu lembut dan perhatiannya begitu dalam. Pukul 10 malam terdengar ketukan pelan di pintu kamarku. Tok, tok, tok. Aku buka. Di sana berdiri Bu Hajah mengenakan daster putih bersih. Wajahnya tanpa riasan tapi tetap memikat. Arya, kamu belum tidur. Suaranya lirih. Belum, Bu. Boleh, Bu Hajah masuk sebentar? Aku hanya bisa mengangguk. Ia duduk di pinggir ranjang, lama terdiam sebelum akhirnya berkata, Arya, aku tahu ini aneh, tapi sudah lama sekali aku merasa kesepian. Sejak suamiku meninggal, aku butuh seseorang di sisiku. Bukan cuma sopir, bukan cuma teman, tapi lebih dari itu. Aku menelan ludah. Suasana hening, napasku berat, jantungku berdetak kencang tak karuan. Bu, aku cuma tukang ojek, aku nggak pantas. Ia menggenggam tanganku, hangat, lembut, tapi hatimu bersih, Arya, dan aku jatuh cinta pada ketulusanmu. Dan malam itu, semua batasan antara kami runtuh. Rumah mewah Bu Hajah menjadi saksi sebuah hubungan yang tak biasa antara pemuda 19 tahun dan janda kaya berusia 55 tahun. Aku tak tahu apa yang akan terjadi setelahnya, tapi sejak malam itu semuanya tak lagi sama. Pagi setelah malam yang mengubah segalanya itu, aku terbangun dengan kepala penuh kebingungan. Di sisi ranjangku, Bu Hajah sudah tidak ada. Tapi bau harum, parfumnya masih tersisa di bantal dan selimut. Perasaanku campur aduk antara bahagia, bingung, takut, dan sedikit bersalah. Namun ketika aku turun ke dapur, ia sudah menungguku sambil menyeduh teh. Pagi Arya, sapanya lembut. Pagi, Bu, jawabku gugup. Ia tersenyum, senyuman yang tak lagi seperti dulu. Senyuman seorang perempuan yang telah menyerahkan hati dan raganya. Anggap ini rumahmu. Aku enggak menyesal dengan apa yang terjadi semalam. Sejak hari itu, aku tinggal di rumah Bu Hajah, seperti asisten pribadi sekaligus seseorang yang istimewa baginya. Tak ada kata pacaran atau hubungan, tapi kami saling tahu. Perasaan kami sudah lebih dari sekadar sopir dan majikan. Namun tak semua berjalan mulus. Sekitar 2 minggu setelah aku tinggal di rumah itu, mulai terdengar bisik-bisik dari tetangga. Ada tetangga sebelah yang mulai curiga melihat motorku sering terparkir di depan rumah Bu Hajah hingga larut malam. Bahkan beberapa kali aku melihat ibu-ibu melirik dengan pandangan sinis saat aku belanja ke warung dekat rumah. Itu yang muda, itu yang sering boncengin Bu Hajah kan? Iya, katanya sekarang tinggal bareng loh. Astagfirullah, itu anak sumuran cucunya. Walah, zaman wis edan. Sampai akhirnya datanglah kabar tak terduga. Suatu pagi saat sedang menyiram taman, Bu Hajah mendapat telepon dari anak bungsunya, Dito, yang kuliah di Semarang. Bu, minggu depan Dito pulang, ya, mau nginap 2 hari, kangen rumah. Wajah Bu Hajah langsung berubah tegang. Setelah menutup telepon, ia menatapku dengan serius. Arya, kamu harus pindah dulu sementara, ya. Kalau anakku tahu kamu tinggal di sini, dia pasti marah. Belum waktunya mereka tahu hubungan kita. Aku hanya bisa mengangguk. Aku tahu hubungan kami tidak mudah diterima semua orang, termasuk keluarganya sendiri.
Aku pindah sementara ke rumah kontrakan kakakku di Cepogo. Tapi di sana malam-malamku hampa. Tak ada suara langkah Bu Hajah. Tak ada tawa kecilnya saat menyuruhku mencicipi masakannya. Tak ada tatapan matanya yang lembut memandangku. 3 hari kemudian aku mendapat pesan dari beliau. Dito sudah balik ke Semarang. Aku kangen kamu Arya, cepat pulang ya. Saat aku kembali ke rumah besar itu, Bu Hajah menyambutku dengan pelukan hangat. Tapi ia juga memegang tanganku dengan gemetar. Arya, ada yang harus aku katakan. Aku menatapnya bingung. Aku terlambat datang bulan. Ini sudah minggu keempat. Degree jantungku nyaris berhenti. Aku belum yakin, tapi kemungkinan besar aku hamil Arya. Waktu seperti berhenti saat Bu Hajah mengatakan bahwa ia kemungkinan besar hamil. Aku hanya berdiri mematung. Usia beliau 55 tahun dan selama ini aku berpikir mustahil. Tapi matanya tak main-main. Ia terlihat benar-benar cemas dan bimbang. Bu, beneran hamil? Namun, Bu Hajah tetap tenang. Ia mengangkat tangannya dan memandang mereka bergantian. Cukup, kalian dengar ibu baik-baik. Ibu tidak minta kalian setuju. Ibu juga tidak minta restu kalian. Ibu hanya minta kalian hormati keputusan ibu. Keputusan, sergah Risa, menikah dengan anak ojek, hamil pula, ini bukan keputusan Bu, ini kehancuran. Tiba-tiba Bu Hajah berdiri. Sudah cukup kalian berdua bicara soal malu, soal aib. Selama bertahun-tahun kalian tinggal jauh dari rumah. Ibu hidup sendiri, kalian hanya pulang lebaran. Dan sekarang ketika ibu butuh cinta dan teman bicara, kalian datang bukan untuk peduli, tapi menghakimi. Matanya berkaca-kaca, napasnya berat. Arya mungkin bukan sarjana, bukan orang kaya, tapi selama ini dia adalah satu-satunya yang memperlakukan ibu dengan tulus. Bukan karena warisan, bukan karena status, tapi karena sayang. Aku melihat Dito dan Risa terdiam. Tak percaya mungkin, tapi tidak bisa membantah kenyataan itu. Hari itu berakhir tanpa kata sepakat. Mereka pergi dalam diam dengan amarah yang masih menyala. Beberapa hari setelahnya, mereka mencoba membujuk Bu Hajah lewat perantara keluarga dan tokoh masyarakat. Tapi beliau tetap pada pendiriannya. Saya yang mengandung, saya yang menjalani, bukan kalian. Dan benar saja hasil USG menyatakan positif hamil. Dokter sendiri terkejut karena pada usia 55 tahun kehamilan sangat langka, bahkan tergolong berisiko tinggi. Tapi janin menunjukkan perkembangan yang sehat. Aku resmi menikah dengan Bu Hajah 2 minggu kemudian secara sederhana dan tertutup. Hanya dihadiri orang tua dan beberapa tetangga dekat yang masih setia. Tak ada pesta mewah, tak ada gaun indah, hanya sebuah ikrar. Aku akan menjaga beliau dan calon anak kami sampai akhir hayat. Namun cobaan belum selesai. Setelah pernikahan kami tersebar, media nasional mulai ikut menyorot. Wartawan datang menunggu di depan rumah. Judul-judul mulai bermunculan. Janda kaya 50, 5 tahun hamil oleh pemuda 19 tahun. Viral di Boyolali. Cinta beda generasi, skandal atau takdir. Semua seolah ingin mengorek, tapi aku dan Bu Hajah memilih diam. Kami tak butuh pengakuan dari dunia. Kami hanya ingin menjalani hidup baru sebagai keluarga kecil dengan segala cinta dan ujian yang menyertainya. Namun satu peristiwa besar menanti, hari di mana Bu Hajah harus melahirkan dan tak ada yang menyangka apa yang akan terjadi di ruang bersalin itu. Hari itu datang, tanggal yang kami tunggu dengan deg-degan, hari persalinan Bu Hajah. Kehamilannya yang luar biasa di usia 55 tahun sudah memasuki minggu ke-36. Dokter memutuskan untuk melakukan operasi sesar karena kondisi tubuh Bu Hajah tak memungkinkan untuk melahirkan normal. Risiko pendarahan, tekanan darah tinggi, dan usia rahim yang rapuh menjadi tantangan berat. Pukul 6.15 pagi, kami tiba di rumah sakit. Aku terus menggenggam tangannya dalam perjalanan menuju ruang operasi.
Wajahnya pucat, tapi tetap tenang. Kalau aku kenapa-kenapa, jaga anak kita, ya, Arya, katanya lirih. Aku menahan tangis, memeluknya sekuat mungkin. Bu, jangan bicara begitu. Ibu pasti kuat. Ibu harus kembali karena aku nggak bisa hidup tanpa ibu. Ia hanya mengangguk pelan sebelum dibawa masuk ke ruang operasi. 2 jam aku duduk menunggu di ruang tunggu dengan lutut gemetar. Telapak tangan basah dan dada seakan dicekik. Sampai akhirnya seorang dokter keluar dengan wajah serius. Mas Arya, aku langsung berdiri. Iya dok, gimana Bu Hajah? Dokter menatapku sejenak lalu tersenyum kecil. Anaknya lahir selamat, laki-laki sehat, berat 2,9 kg. Tapi Ibu Hajah mengalami pendarahan hebat. Kami sedang berusaha maksimal. Dunia seakan runtuh. Aku hanya bisa menunduk dan berdoa keras-keras dalam hati. Tolong Tuhan, jangan ambil dia dariku. 1 jam kemudian, kabar melegakan datang. Dokter kembali menemui kami dan berkata, beliau berhasil melewati masa kritis, tapi harus dirawat intensif selama beberapa hari. Aku menangis, tak peduli siapa yang melihat. Dan saat akhirnya aku diizinkan masuk ke ruang ICU. Di sana ia terbaring lemah, selang di hidung, wajah pucat. Tapi saat melihatku, ia tersenyum. Anak kita mirip kamu, Arya. Aku mendekap tangannya. Air mataku jatuh di punggung tangannya yang dingin. Ibu hebat, ibu luar biasa. 2 minggu berlalu, Bu Hajah pulih perlahan. Kami pulang ke rumah bersama bayi laki-laki mungil yang kami beri nama Bagas Adnan, singkatan dari Arya dan Dewi. Meski dunia masih memandang aneh, meski gosip belum berhenti, kami memilih bahagia dalam kesederhanaan. Tak lama setelah itu, Dito dan Risa akhirnya datang lagi. Kali ini bukan untuk marah, tapi melihat adik tiri mereka yang baru lahir. Awalnya canggung, tapi saat Risa menggendong bayi Bagas dan tangisnya pecah, aku tahu cinta bisa menyatukan kembali luka yang sempat terbuka. Ibu, maafin kami ya, katanya sambil terisak. Bu Hajah hanya tersenyum. Kalian anak-anak ibu, kalian selalu bisa pulang kapanpun.